Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yakni adalah sholat sunnah rawatib. Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, kita bahas sekarang. Oke, kita lihat. Apa sih pengertian daripada sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan, yang beriringan, yang mengiringi daripada sholat fardu, yaitu baik sebelum dan sesudah sholat fardu. Itu daripada pengertian sholat sunnah rawatib. Nanti sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib qabliyah. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qabliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Lalu yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Gampang kan bedainnya? Kalau qabliyah sebelum, kalau ba'diyah sesudah sholat fardu. Oke. Terus tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib adalah untuk apa? Yakni menambah atau menyempurnakan atau menambal kekurangan yang mungkin ketika kita sholat, atau terdapat pada sholat kita ada kekurangan ketika kita sholat. Misalnya kalau kita nggak khusyuk ketika sholat, ya kan, pikiran kita kemana aja. Nah, ini sholat sunnah rawatib ini fungsinya buat ngapain? Buat menambal, buat apa, menambahkan atau menyempurnakan kekurangan ketika kita sholat fardu. Itu tujuan daripada sholat sunnah rawatib. Nah, ini niat-niatnya nih. Niat sholat sunnah rawatib bisa dibaca. Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sholli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Sholli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Sholli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Sholli sunnatul isya'i raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan salat sunnah sesudah isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Yang terakhir, niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Sholli sunnatus subhi raka'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lanjut. Next. Yang B yaitu tentang waktu sholat sunnah rawatib. Kapan kita melaksanakan atau waktunya untuk sholat sunnah rawatib. Nah, tadi di pembahasan sebelumnya kan ada qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu waktu ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nanti sholat sunnah rawatib dibagi lagi. Ada sholat sunnah rawatib, yaitu hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkad maksudnya. Sunnah mu'akkad apa sih? Sangat dianjurkan, sangat ditekankan pelaksanaannya oleh Nabi. Kalau sunnah ghair mu'akkad itu kurang ditekankan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut mu'akkad? Nah, karena Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat sunnah tersebut kebiasaan beliau sehari-hari pada saat atau semasa hidup beliau.
contoh apa, sholat sunnah sebelum subuh tuh, itu sangat ditekankan banget sama Nabi, sampai-sampai ada hadis mengatakan begini, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya dunia. Itu sangat ditekankan banget sama Nabi Muhammad SAW. Dan yang ghairu muakkad yang gimana? Ada riwayat juga yang mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an, rawahu Tirmizi. Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu yang ghairu muakkad. Nah, oh iya, Mister, hampir lupa. Disebut ghairu muakkad kenapa? Ya, Nabi ngerjainnya kadang-kadang dilaksanakannya. Enggak menjadi kebiasaan Nabi. Kalau kadang-kadang berarti gimana? Entar ngerjain, entar enggak, entar ngerjain, entar enggak, begitu. Maksudnya ghairu muakkad. Paham? Oke, kita lanjut next. Sekarang bilangan rakaatnya nih, salat sunnah rawatib. Ada yang qobliyah ba'diyah pada salat rawatib muakkad, ada yang salat rawatib ghairu muakkad. Pertama, subuh ada di tempat sholat rawatib muakkadnya itu qobliyah saja, ba'diyahnya nggak ada, 2 rakaat tuh. Zuhur, sholat sunnah rawatib muakkadnya ada baik qobliyah maupun ba'diyah, 2 rakaat. 2 rakaat atau kalau qobliyahnya ada yang 2, ada yang 4. Nah, di ghairu muakkad juga ada nih sholat sunnahnya zuhur, yaitu 2 rakaat ba'diyah. Asar di muakkadnya nggak ada dua-duanya, tapi di ghairu muakkad ada 4 rakaat. 4 rakaat qobliyah ya catatannya. Lalu sholat rawatib muakkad yang maghrib qobliyahnya nggak ada, cuman ba'diyah doang 2 rakaat. Nah, di ghairu muakkad ada 2 rakaat qobliyah. Lalu sholat rawatib muakkad yang qobliyah, yang isya itu kosong, nggak ada. Adanya di mana? Di ba'diyah doang 2 rakaat. Lalu yang di ghairu muakkad ada 2 rakaat qobliyah. Itu bilangan rakaat salat sunnah rawatib, ada 5. Oke, pembahasan kita kali ini sudah selesai. Mister mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang baik, kecepatan ataupun lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mister akhiri pembahasan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapat, sudah kita dengar, kita bisa amalkan ke kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mister tutup dengan ucapan salam, yakni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.